Jadi pertama-tama kita ganti dulu interface-nya menjadi A4 ya. Setelah itu Bapak Ibu gambarkan langsung sesuai dengan model yang tadi ya, kita gambar kotak seperti ini. Kemudian seperti ini ya, kita gambar kotak atau kita copy saja, satu saja yang kita gambar. Oke, seperti ini. Oke, nah anggaplah misalnya kita modelnya yang seperti ini tadi ya, Bapak Ibu. Kita punya model seperti ini. Perceive corporate social responsibility terhadap organizational commitment melalui job satisfaction. Maka yang pertama kali yang akan kita olah adalah kita mau mengolah dulu adalah X terhadap Y1 dulu. Jadi pengaruh perceive CSR terhadap job satisfaction. Ini dulu yang kita olah ya. Sebagaimana yang terlihat pada persamaan jalur pertama. Ya, ini dulu yang kita olah. Nah, sekarang kita coba kembali ke SPSS. Ya, kita kembali ke SPSS-nya. Kemudian kita analyze, regresi, kemudian linear. Ya. Perceive CSR kita masukkan sebagai variabel independen ya. Dan job satisfaction Y1-nya di dependen. Setelah itu kita klik OK dengan mengabaikan dulu poin di sini ya. Nanti lebih lanjut kita akan coba sharing terkait dengan ini. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu yang di sini ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu klik OK. Ya, klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Ya, ini adalah output yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari output ini, untuk persamaan pertama terbentuk, kita bisa lihat dari nilai ini ya. Perceive CSR kita lihat pada nilai standardized koefisiennya yang ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pada nilai standardized koefisien. Oke, pada kolom ini. Ya. Sehingga kalau begitu maka persamaan pertama ya. Persamaan pertama yaitu Y1 sama dengan P1X ditambah E1 ya, berarti Y1 sama dengan P1-nya adalah 0,557X ditambah E1. Maka itu adalah persamaan pertama. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita akan coba olah lagi data yang kedua untuk persamaan yang kedua. Ya, persamaan keduanya Bapak Ibu bisa klik kembali analyze ya, analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Ya. Sekarang kita olah yang persamaan kedua, di mana persamaan kedua itu adalah perceive CSR dan job satisfaction terhadap organizational commitment. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, kalau kita sudah klik OK, dia akan keluar output seperti ini. Ya. Nah, kita fokus juga kembali ke nilai yang di sini, Bapak Ibu. Nah, maka persamaan keduanya adalah, ya, tadi kan persamaan keduanya seperti ini ya. Y2 sama dengan P2X ditambah P3Y1 ditambah E2. Dari hasil analisis jalur yang model kedua ini, maka kita bisa buat persamaan seperti ini. Y2 sama dengan 0,127X ditambah 0,683Y1 ditambah E2. Nah, maksud koefisien jalur ini, Bapak Ibu, adalah kalau misalnya persepsi CSR meningkat satu satuan atau dia mengalami peningkatan, maka organizational komitmen daripada karyawan itu akan meningkat sebesar 0,127 ya. Bagaimana dengan kepuasan kerja? Kalau misalnya kepuasan kerjanya meningkat ya, kalau semakin tinggi kepuasan seseorang dia meningkat 1, maka akan meningkatkan organizational commitment sebesar 0,683. Nah, dari sini kita bisa lihat yang mana yang paling besar. Apakah perceive CSR atau job satisfaction? Jawabannya kan yang paling besar job satisfaction. Berarti job satisfaction lah yang paling dominan berpengaruh terhadap organizational commitment. Ya, ini yang paling dominan karena nilainya yang paling besar itu. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, setelah kita mendapatkan hasil terhadap dua hal ini, ya saya sudah pindahkan ke sini ya hasilnya. Ya. Maka kita bisa simpulkan untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Nah, untuk pertanyaan kedua kita akan jawab di sini. Ya, kita akan jawab di sini. Ternyata perceived CSR itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Ini terlihat dari nilai signifikansinya, ya ini Bapak Ibu, Bapak bisa lihat, itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai standardized-nya ini bernilai positif. Nah, karena nilainya ini positif, ini lebih kecil dari 0,05, berarti perceived CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, selanjutnya untuk hipotesis kedua, perceived CSR terhadap organizational commitment. Apakah dia berpengaruh positif signifikan atau tidak? Kita lihat nilai standardized coefficient-nya dulu. Ya. Untuk perceived CSR nilainya positif. Ya. Signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berarti dia juga positif signifikan. Nah, sama halnya dengan job satisfaction juga berpengaruh positif dan signifikan. Ya, karena lebih kecil dari 0,05. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah teknik untuk analisis jalur dengan software SPSS. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan software Amos? Nah, software Amos kita buka saja Amos ya. Saya kira Amos yang paling mudah ya. Saya sudah jelaskan di pertemuan terakhir sebelum ini lewat video supaya Bapak Ibu nanti bisa pelajari ulang. Kita akan coba gambarkan bagaimana mengolah dengan software Amos ya. Jadi pertama-tama kita ganti dulu interface-nya menjadi A4 ya. Setelah itu Bapak Ibu gambarkan langsung sesuai dengan model yang tadi ya, kita gambar kotak seperti ini. Kemudian seperti ini ya, kita gambar kotak atau kita copy saja, satu saja yang kita gambar. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kita geser-geser saja pakai mobil merah ya. Ya. Oke, kalau sudah tinggal kita beri garis seperti di sini ya. Gambar ini kita akan samakan persis seperti ini. Di Amos kita gambar. Ya, kita kasih garis seperti ini. Ya. Setelah itu kita berikan lagi error di atasnya sini ya. Kalau pakai Amos itu errornya kelihatan ya, errornya kelihatan pada variabel selain variabel bebas ya, dikasih error. Ini kan variabel bebas, jadi ini nggak perlu dikasih error, kecuali selain variabel bebas harus diberikan error. Kemudian kita atur besarnya ya, kita atur. Nah, setelah itu baru kita memanggil data yang sudah kita save tadi ya, memanggil atau menginput datanya. Tadi kita simpannya di desktop. Bapak Ibu tinggal kita panggil ya, ini tadi ya data latihan K1, kemudian kita open, lalu kita klik OK ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan kita masukkan variabel, kita klik list variable in dataset ya. Nanti tinggal kita geser saja, X-nya ada di sini ya, perceived CSR, job satisfaction di sini, organizational commitment di sini ya. Ini kan kebetulan lewat, tinggal kita atur saja ya, tinggal kita atur seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita berikan nama pada yang bulat ini ya. Bulat ini namanya adalah E1, sedangkan yang ini adalah E2 ya. Kalau sudah selesai semua seperti ini, tinggal kita save ya, kita save, kita ganti data latihan Amos. Save. Ya, tinggal langsung kita masuk ke output ya. Output ini ada langkah-langkahnya di video saya sebelumnya. Output aktifkan atau centang standardize, square dan indirect dan total effect. Kemudian Bapak Ibu close saja kalau sudah. Kemudian kita analisis. Ya, kita menuju ke sini.
Kemudian kita klik standardized estimate. Nah, seperti inilah hasilnya kalau AMOS. Ya, langsung kelihatan angkanya di sini. Ya. Oke. Sehingga kalau kita mau buat persamaannya, ini kan Y1, ini Y2. Maka kita bisa langsung lihat di sini. Y1 sama dengan P1-nya kan ini. P1-nya yang ini. Berarti 0,56X ditambah E1. Nah, itu. Sudah selesai untuk persamaan pertama. Kalau persamaan keduanya adalah Y2 sama dengan yang ini dan yang ini. Ya, berarti 0,13 X ditambah 0,68 Y1 ditambah E2 ya. Seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan semua. Makanya kalau AMOS itu menurut saya itu jauh lebih mudah kalau kita mau melakukan olah data dengan AMOS ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk kita lihat output ya secara keseluruhan untuk signifikansinya tinggal kita klik yang ini. Ya, nanti akan keluar outputnya. Ini almost outputnya. Kemudian kita klik estimate. Ya. Nah, inilah kolom yang kita perhatikan di AMOS. Ya. Untuk persamaannya di sini tadi, ya. Nah, di sini tadi, yang persamaan yang pertama tadi yang di gambar itu, ini dia angkanya untuk 3 angka di belakang komanya. Nah, sedangkan nilai signifikansinya Bapak Ibu bisa lihat di kolom ini. Ya, di sini jelas sekali X terhadap Y1 ya. X terhadap Y1 dia signifikan. Kenapa signifikan? Karena nilai P-nya kecil dari 0,05 ya. Kemudian apakah dia positif? Positif karena nilai estimate-nya yang ini itu nilainya positif ya. Ini bernilai positif. Nah, begitupun dengan Y1 X Y1 terhadap Y2, X1 terhadap Y2, semuanya signifikan. Ya, dan juga semuanya positif. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Itu tadi ya saya kira untuk contoh datanya ya. Nanti tinggal dijabarkan saja bagaimana persamaan jalurnya, kemudian menjawab hipotesisnya juga bisa dijabarkan. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk soal finalnya, untuk tugas finalnya saya kasih tugas saja ya. Tugasnya ada di slide yang tadi.